Hai teman, apa kabar? Saya Tony Wijaya. Saya mengucapkan selamat datang dan selamat mendengarkan podcast kami. Melalui podcast ini, kami memiliki misi bagi pendengarnya agar setiap pendengarnya bisa memiliki kehidupan yang sehat, sejahtera, dan berbahagia. Kami ingin menjadi sebuah cahaya lilin di tengah kegelapan yang bisa memberikan harapan, manfaat, dan solusi bagi setiap pendengarnya. Selamat mendengarkan podcast kami dan semoga Anda menjadi pendengar untuk podcast kami berikutnya. Salam 1, 2, 3, salam sehat, sejahtera, dan bahagia. Money Game mengintai Anda. Hai para pendengar podcast dimanapun Anda berada saat ini, apa kabar? Semoga Anda bersama keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat, berbahagia, dan pastinya makin sukses, dan makin bertambah rezekinya. Para pendengar podcast, podcast kali ini saya akan menceritakan tentang money game mengintai Anda, karena dari tahun ke tahun banyak korban yang terjadi dengan money game ini, dan banyak orang-orang awam di masyarakat yang tidak mengerti tentang money game menjadi korbannya. Kasihan sekali mereka. Dan dulunya belasan tahun yang lalu saya juga pernah menjadi korban money game. Beberapa money game, dan itu membuat saya sungguh-sungguh mengerti tentang hal ini, dan saya selalu menghindari tentang money game, dan saya sangat membenci terhadap bisnis money game maupun pelaku money game. Dan bagi saya, orang-orang yang sudah sadar tentang bahayanya money game dan mereka melakukan yang namanya money game, mengajak orang ikut money game, ini adalah bad people. Batman, ini adalah orang-orang jahat, bukan orang baik. Karena mereka hanya mementingkan diri mereka sendiri, memperkaya diri mereka dengan mengorbankan orang lain. Teman-teman para pendengar podcast, pembuat money game namanya adalah Charles Ponzi. Charles Ponzi ini adalah seorang pria berkebangsaan Italia yang tinggal di Amerika Serikat pada tahun 1920, di mana dia menciptakan membuat money game sehingga sering disebut skema Ponzi. Charles Ponzi ini menjadi perbincangan hebat di Amerika waktu itu karena ia berhasil menyimpan dana 9,5 juta dolar Amerika Serikat dari sekitar 10.000 investor dalam waktu yang sangat singkat sekali. Charles Ponzi kemudian ditangkap karena banyak yang melaporkan yang mengalami korban, sehingga tuduhan melakukan penipuan finansial yang dengan metode yang namanya disebut pada waktu itu adalah bubble burst, yang kemudian kita kenal dengan nama istilah skema Ponzi, di mana Ponzi mengajak para investornya untuk menanamkan dana pada investasi yang ditawarkannya dengan menjanjikan keuntungan waktu itu yang sangat luar biasa besarnya, yaitu keuntungan 50%. Mereka akan dapatkan dari dana yang mereka investasikan dalam waktu hanya 90 hari. Padahal Ponzi ini tidak memiliki bisnis apapun. Ponzi hanya memutar uang, memainkan uang para investornya. Inilah yang disebut money game, permainan uang, dengan cara membayarkan keuntungan kepada investor awal dengan uang yang didapat dari investor baru atau investor berikutnya. Skema ini terus berjalan sampai tidak ada lagi investor baru yang bergabung.
Sehingga kalau tidak ada investor lagi yang bergabung, maka akan berhentilah permainan uang ini. Nah, skema Ponzi sering disebut juga skema piramid. Karena kalau kita gambarkan bentuknya akan seperti piramid. Ya, di mana kelihatan mudah sekali, di mana setiap orang hanya mencari 2 orang, jika ada lebih ditaruh di bawahnya lagi, dan terus demikian sehingga nanti berbentuk piramid. Apalagi kiri kanannya harus dibuat seimbang agar dapat yang namanya pairing bonus. Nah, kalau kita melihat sebuah skema seperti ini ya, itu sudah jelas-jelas. Ini adalah skema Ponzi. Bagi banyak orang, Charles Ponzi adalah pelopor di dunia money game ataupun apapun namanya. Jadi banyak yang namanya kalau disebut money game pasti orang sudah tahu, nggak berani. Tetapi mereka pakai nama-nama lain yang sifatnya halus, tidak terkesan money game. Yang intinya sebetulnya adalah pemasaran jaringan yang menipu. Money game bentuknya juga jaringan, tapi ini pemasaran jaringan yang menipu. Dan kasusnya akan terus beranak pianak dengan korban yang terus bertambah berjatuhan sampai tiap tahun, teman-teman, termasuk di Indonesia, setiap tahun ada saja money game yang buka baru, money game yang tutup, dan korbannya berjatuhan. Dan Indonesia sendiri belum memiliki hukum tentang money game. Nah, beda dengan negara China atau Tiongkok. Kami tahu jelas Tiongkok ini adalah negara yang sudah menetapkan hukum money game, sehingga bisnis money game atau permainan money game ini ataupun investasi bodong ini tidak akan terjadi di negara tirai bambu tersebut karena hukumnya sangat-sangat berat. Itu sebabnya jika ada orang-orang dari China yang mau membuka money game, mereka tidak berani buka di negara mereka sendiri. Mereka harus buka di negara lain, contohnya di Vietnam, di Singapura, ataupun di Malaysia. Jadi di negara China tidak ada, teman-teman. Ya, jadi ini sebetulnya adalah cara yang paling gampang kalau kita mau ngecek penawaran daripada sebuah investasi bodong atau apapun itu yang sifatnya money game ya. Apakah ada di China? Tidak. Ada di negara Tiongkok? Tidak. Karena kalau tidak ada kita harus berhati-hati. Ya, jangan sampai kita semua menjadi salah satu korban dari money game, dari investasi bodong ini, teman-teman. Oke, apa itu money game? Ya, jadi namanya bermacam-macam, teman-teman, tapi sifatnya, karakternya adalah tetap money game ya. Money game adalah sistem yang menggandakan uang dari anggota baru untuk disetorkan kepada anggota lama. Jadi kalau orang kita join, uang kita dikasih ke anggota lama. Demikian juga kalau kita sudah join, kita bisa ngajak orang baru join lagi. Orang yang baru ini ya uangnya dikasih kepada kita. Demikian seterusnya ya. Jadi anggota baru bisa mendapatkan keuntungan bila bisa merekrut anggota baru dan seterusnya. Anda join money game, contohnya Anda bayar 30 juta. Ya, join sebuah bisnis, apapun nama bisnis itu tapi sifatnya money game, Anda bayar 30 juta contohnya. Jika Anda bisa mengajak satu orang yang join, maka Anda dapat 15 juta, yang 15 juta itu masuk kepada perusahaan. Artinya apa? 30 juta dari orang baru join tersebut, 15 juta diberikan kepada Anda yang mengajaknya, dan 15 juta masuk kepada pemilik money game. Sehingga pemilik money game tidak mengeluarkan uang sama sekali. Ini sebuah jenis apa ya? Jenis usaha atau bisnis tipu menipu yang sangat mudah sekali. Karena hanya berbekal otak dan komputer, ciptakan dia punya sistem di komputer, makanya tanpa modal apapun. Karena pemilik bisnis tidak mengeluarkan uang apapun. Uang didapat dari hasil merekrut orang baru yang dilakukan oleh para anggotanya. Ya, jadi Anda dibayar dari orang yang Anda ajak gabung. Yang jadi korban adalah Anda. Anda juga menjadi pelaku penipuan. Dan kasihan orang yang Anda ajak bergabung.
Pemilik money game enak-enak saja, duduk manis dan uang masuk terus-menerus dari anggotanya yang menjadi kaki tangannya. Ya, dengan iming-iming termakan iming-iming cepat kaya. Nah, itu jahatnya. Maka saya katakan, kalau orang sudah tahu ini permainan money game, pemain money game mereka tahu ini money game dan mereka ingin cepat kaya, mereka tidak peduli ada korban yang lain. Dan mereka tahu akan tutup dalam waktu 1, 2, 3 tahun. Dan ini jahat sekali. Jadi hindari berteman dengan orang-orang yang suka main money game. Ini karakter mereka buruk sekali, jahat sekali. Mereka hanya egois, memperkaya diri sendiri dengan mengorbankan orang lain. Sistem ini sudah pasti menguntungkan orang yang berada di top line, di posisi atas atau orang yang duluan masuk. Yang patut diwaspadai adalah money game yang tersamar yang saat ini banyak sekali bermunculan. Karena mereka mempromosikan dengan cara yang lebih halus, tidak terkesan money game dengan nama-nama istilah yang halus. Terkadang juga ada menjual produk, tapi produknya tuh hanya tempelan, hanya basa-basi saja untuk menutupi permainan money game mereka. Sebab produk tersebut dijual dengan harga yang sangat tinggi sekali daripada produk yang berkualitas yang sama dengan manfaat yang sama yang ada di pasaran. Nah, keuntungan dari harga dari produk yang dijual tersebut nantinya akan dibayarkan kepada para investor. Contohnya misalnya harga produknya ini sebenarnya itu cuma 500.000. Tapi mereka jual 2 juta. Sehingga setiap anggota yang masuk ya mereka katakan bisnis tanda petik ini harus bayar 2 juta. Yang 500.000 untuk beli produknya, 1 jutanya masuk ke perusahaan pemilik money game dan 500.000 masuk kepada orang yang mengajak member tersebut, teman-teman. Yang jelas itu ada gambaran seperti itu. Nah, dari pendapat para pakar bisnis atau konsultan bisnis, dikatakan bahwa pembuat bisnis money games sudah menyadari sejak awal bahwa bisnis tersebut tidak akan berlangsung lama. Sebab semakin banyak anggota, semakin susah mereka merekrut anggota baru. Dan mereka sadar, akhirnya bisnis ini akan rontok dengan sendirinya. Dan mereka sudah mengeruk yang menjadi kaya mendadak, pemilik daripada money game tersebut. Karena begitu tidak ada anggota baru yang jadi korban lagi, maka money game ini akan tutup berhenti dengan sendirinya. Biasanya sekitar 2 sampai dengan 3 tahun. Pernah ada yang terlama sampai 5 tahun kemudian hancur. Gone with the wind, teman-teman. Ya, jelas ya, hati-hati sekali. Nah, pemiliknya tidak bisa dijerat hukum. Pemilik money game tidak ada satupun yang bisa ditangkap dijerat hukum di negara Indonesia ini. Karena apa? Pertama, tidak ada hukum di Indonesia yang mengatur tentang money game ini. Berbeda dengan negara China atau negara Tiongkok. Yang kedua, tidak ada perjanjian yang ditandatangani. Biasanya kalau kita join hanya form pendaftaran saja tanpa jelas kita tahu kantornya di mana, siapa yang bertanggung jawab, siapa nama pemiliknya, alamat tempat tinggalnya di mana di Indonesia, tidak jelas sama sekali. Nah, yang ketiga, jika ada klausulanya, ada perjanjiannya kalau kita join, biasanya asal pemainnya itu orang yang mau join itu asal tanda tangan saja, asal tanda tangan setuju. Pada waktu mendaftar, mereka tidak membaca klausula tersebut. Seperti halnya Anda ikut yang namanya asuransi, terkadang Anda juga tidak pernah membaca klausula, ya, pasal-pasal yang tertulis di asuransi tersebut, teman-teman. Padahal kalau di klausula di money game itu ada pasalnya yang berbunyi demikian, keuntungan hanya bisa diberikan jika masih ada anggota baru yang bergabung. Nah, pasal ini yang menguatkan mereka sehingga pada waktu masyarakat banyak ketipu, kita nggak bisa menuntut pemilik money game karena kita sudah menandatangani dan ada klausulanya. Keuntungan hanya bisa diberikan jika masih ada anggota baru yang bergabung. Nah, kalau anggota baru sudah nggak ada bergabung, ya sudah stop.
Itulah sebabnya di money game ini berbisnis atau investasi, bisnis tanda petik investasi bodong ini, itu kadang tidak masuk akal. Jadi kadang kita sudah bergabung dan upline kita, orang mengajak kita suruh, ayo tambah lagi, istri kita disuruh gabung juga, anak kita disuruh gabung, sehingga membuat kiri kanan seimbang. Bahkan anak kita yang masih 10 tahun aja bisa mendaftar, teman-teman. Itu sudah ciri-cirinya yang tidak benar, teman-teman ya. Nah, teman-teman, bisnis money game ini biasanya dikemas dengan cantik sekali. Mereka tidak memakai nama money game, tentu orang tidak akan mau, tapi namanya cantik-cantik. Contohnya investasi tolong-menolong, arisan gotong royong, bisnis manusia membantu manusia, terus bisnis peduli sesama, bisnis aplikasi, bisnis YouTube, kemudian ada investasi umroh dan haji, di mana investasinya untuk umroh itu kecil sekali. Anda harus investasi, biaya umrohnya sangat kecil sekali dan berbeda dengan yang umumnya, dan Anda disuruh mengajak orang-orang untuk bergabung juga. Hati-hati teman-teman ya, jadi nama-nama itu bisa menipu sekali. Jadi ada arisan kepercayaan, apapun itu, whatever lah teman-teman. Kasus dan korban ekonomi akan terus terjadi dari tahun ke tahun, karena umumnya masyarakat belum sadar dan paham tentang ekonomi. Mereka belum melek ekonomi, matanya belum terbuka tentang ekonomi. Dan sifat manusia yang serakah. Sifat manusia yang serakah ini yang ingin cepat menjadi kaya mendadak tanpa kerja keras, yang akhirnya pembuat money game ini tahu ya bahwa manusia itu sifatnya serakah, malas, ingin cepat kaya mendadak tanpa mau lewati prosesnya, mudah tergiur dengan iming-iming keuntungan yang tinggi, ya, atau ada, maka ditawarkan yang namanya money game ini, teman-teman ya. Nah, tips bagaimana Anda jangan sampai terkena money game dan terhindar dari penipuan ini. Nah, pertama, kalau bentuknya sudah jelas, cari dua-dua. Anda cari lebih ditaruh di bawah dan ada kiri kanan seimbang, berarti bentuknya akan seperti piramid, itu sudah ciri pasti itu money game. Kedua, Anda harus pahami perbedaan money game dengan yang bukan money game. Karena kayak multi level marketing, network marketing, sama-sama bisnis jaringan. Tetapi ada yang MLM yang benar, network marketing yang benar, tetapi money game yang mirip multi level marketing, sama-sama ada jaringan tetapi mereka tidak benar. Ini adalah money game yang terselubung. Ya, MLM kelihatan kayak multi level tapi terselubung di belakang adalah money game sebetulnya. Nah, sebab kita harus cek dulu kalau multi level yang benar, network marketing yang benar, bisnis jaringan yang benar, mereka akan tergabung di dalam Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia atau APLI, atau di luar negeri tergabung dengan WFDSA atau World Federation of Direct Selling Association. Nah, APLI ini ya, ini adalah mempelajari apakah suatu bisnis adalah money game atau bukan. Jadi sebuah bisnis yang multi level abal-abal tidak akan diterima di APLI, teman-teman. Jadi Anda harus cek di APLI. Nah, kemudian MLM, network marketing atau pemasaran jaringan yang benar, biaya keanggotanya kecil, hanya ratusan ribu. Dan ada money back garanti, jaminan uang kembali. Dan tidak memiliki syarat untuk merekrut orang baru Anda dapat bonus, tidak. Ya, bonus didapatkan, uang didapatkan, itu adalah dari proses ada produk yang terdistribusikan. Ya, jadi hati-hati jika ada syarat rekrut orang, Anda bisa menjoinkan orang akan dapat uang, yang namanya multi level recruitment, ya itu sudah money game. Oke. Multi level network marketing yang benar, bonus didapatkan sekali lagi dari produk yang terdistribusikan, bukan dari rekrutmen member. Nah, money game fokus pada mengejar jumlah anggota yang mendaftar. Setiap orang yang join akan mendapatkan keuntungan dari mengajak orang yang join. Money game selalu kalau dia menjual barang, barangnya selalu jelek, ya, atau barangnya murah dijual harga yang tinggi. Nah, terkadang tidak mensyaratkan harus belanja barang tersebut. Jelas teman-teman ya. Ciri-ciri yang lain, uang pendaftaran yang besar, jutaan rupiah bahkan sampai
puluhan juta rupiah. Dan Anda harus cek di OJK apakah masuk dalam radar OJK apa tidak. Karena setiap awal bulan OJK pasti akan kasih informasi ke masyarakat yang OJK sudah melihat money game yang ada atau investasi bodong yang tidak benar yang ada di masyarakat. OJK sudah memuat listnya. Tetapi terkadang OJK tidak mungkin bisa turun menangkap mereka. Kadang perusahaannya tidak ada. Kadang banyak secara online perusahaannya di luar negeri. Teman-teman, jadi itulah sebabnya tipsnya juga Anda harus mengecek penawaran yang sifatnya yang Anda ingin tahu apakah dia money game atau bukan, cek berapa lama sudah berdirinya. Ya, hati-hati jika masih di bawah 1-2 tahun. Ya, siapa pemiliknya? Siapa nama pemiliknya? Kantornya di mana? Siapa yang bertanggung jawab jika ada apa-apa? Dan Anda kalau di luar negeri hati-hati. Mendingan Anda tinggalkan itu. Karena bagaimana mencari di luar negeri. Anda kalau iseng-iseng boleh cek juga. Cek di Google Map. Adakah kantornya? Kalau dia memasarkan produk, adakah pabriknya? Akan kelihatan. Tinggal masukkan alamatnya, alamat kantornya di negara mana. Anda ngecek di situnya. Seberapa besar sih kantornya? Seberapa besar pabriknya? Terus Anda cek di Google apakah nama pemiliknya, penanggung jawabnya ada di dalam Google situ apa tidak? Jelas ya. Karena contohnya Anda tips juga Anda cek di negara Tiongkok, ada nggak di Tiongkok? Kalau nggak ada, berarti itu sudah Anda harus waspada. Karena di Tiongkok tidak ada perusahaan money game yang berani buka di sana. Apalagi kalau itu orang dari Tiongkok yang membuka sebuah bisnis, penawaran bisnis atau investasi apapun ya, dari Tiongkok tetapi buka di Malaysia, di Vietnam, itu perlu diwaspadai. Oke teman-teman, itu dari saya agar Anda terhindar dari investasi bodong ya atau multi level abal-abal ataupun apapun itu ya, yang entah bisnis aplikasi, bisnis YouTube yang pada dasarnya adalah money game yang tersembunyi berkedok. Hati-hati dengan domba, serigala yang berbulu domba. Kita harus wise, harus bijaksana dan jangan terpancing iming-iming cepat kaya. Tidak ada orang kaya mendadak, semua harus melewati sebuah proses. Oke teman-teman, itu dari saya, semoga bermanfaat dan salam sukses. 1, 2, 3. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Teman, jika Anda rasa bermanfaat podcast kami ini, Anda bisa menginfokan kepada rekan kerja Anda, keluarga Anda, teman ataupun sahabat Anda. Dan jika ada hal-hal yang Anda ingin tanyakan kepada kami, ataupun topik-topik apa yang Anda ingin kami bawakan, kami sampaikan, Anda bisa DM kami di Instagram kami, healthcommunity.id. Salam 1, 2, 3. Salam sehat, sejahtera, dan bahagia.